Kia masih tidak mempercayai bahwa di dalam rahimnya saat ini sedang tumbuh satu kehidupan baru. Kia, selamat ya, ucap Eza sambil menahan isak tangisnya karena rasa bahagia. Aku bener-bener seneng banget dengernya, seru Eza bahkan tanpa terasa dia meneteskan air mata. Aku yakin mama dan papa dan semuanya pasti akan sangat senang mendengar kabar ini, Kia, ucapnya lagi. Aku mohon, jangan beritahukan siapapun dulu ya, terutama Marlon, ucap Kia dengan raut wajah sedihnya. Loh, kenapa Kia? Eza hanya heran dengan permintaan saudari iparnya itu sekaligus sahabatnya itu juga. Aku, suara Kia seolah tercekat menyampaikan yang menjadi ketakutannya nanti jika Marlon tahu dia sedang hamil. Dia belum siap untuk mendengar atau melihat respon Marlon. Apa kamu masih ada masalah dengan Marlon? Tanya Eza penuh selidik. Dia tahu hubungan Kia dan saudara kembarnya itu memang tidak berjalan baik dari awal pernikahan. Namun Eza tidak tahu ada masalah dengan keduanya yang lebih besar lagi. Bukan itu, hanya saja aku merasa belum waktunya aja, Za. Setelah aku memeriksanya nanti dan memastikannya, aku pasti akan memberitahu kepada semuanya. Jawab Kia dan mencoba mencari alasan dan berbohong sedikit dengan iparnya. Maafkan aku, Za, tapi aku benar-benar takut reaksi Marlon. Dia bahkan tidak mau melakukannya denganku lagi. Dia selalu menolakku. Aku takut dia tidak akan bisa menerima ini. Aku takut dia akan menolak anak ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Batin Kia. Baiklah, aku mengerti. Aku akan menemanimu untuk periksa nanti ya, Kia, ucap Eza. Aku berharap kabar gembira ini akan membuat hubungan kalian berdua justru semakin dekat, Kia. Aku harap kalian berdua bisa bahagia dengan hadiah dari Tuhan ini, ucap hati Eza. Iya, Za, balas Kia singkat. Kia pun menggerakkan tangannya, dia menyentuh perutnya yang masih rata itu. Dia mencoba merasakan kehidupan baru yang ada di dalam rahimnya. Di hotel mewah, Marlon terus berusaha melawan nafsu yang terlanjur bangkit akibat obat perangsang yang diberikan dalam minumannya itu. Marlon pun mengirim pesan pada Romeo untuk membawa Kia serta Eza kembali pulang, sementara Kia akan menetap di hotel dan menyelesaikan masalahnya sendiri entah dengan cara apapun itu. Kia, ada pesan masuk nih. Romeo suruh kita langsung pulang duluan, biar kita tidur di rumah, biar Romeo sama Marlon yang menetap di sana, seru Eza. Iya, ya udah kalau begitu kita langsung pulang aja, Za. Aku juga capek banget nih hari ini, balas Kia. Meskipun sedih dan terluka dengan penolakan Marlon, namun rasa bahagianya setelah mengetahui ada kehidupan dalam dirinya membuat Kia sedikit terhibur. Ya sudah, aku akan menemanimu di rumah malam ini ya, nanti aku telepon mama deh, ucap Eza. Setelah mendapatkan pesan dari Marlon, Romeo pun menghubungi Eza juga Kia sementara dirinya memilih membuka kamar di samping kamar Marlon. Dia tidak akan membiarkan sepupunya bermalam di hotel sendirian, apalagi dengan kondisi Marlon. Gimana, Pak? Sudah siapkah? Tanya Melisa. Sudah dong, Ma. Papa sudah siap sekarang. Ayo kita ke airport sekarang. Papa sudah hubungi Revo juga, ucap Roy. Baiklah, Pa. Terima kasih ya, Pa. Mama gak sabar kembali ke Indonesia lagi. Mama yakin Fiona masih hidup, Pa. Mama pasti akan menemukannya, ujar Melisa positif dan penuh optimis untuk tentang keberadaan sang anak. Papa berharap seperti itu, Ma. Semoga ada kabar baik dan kamu tidak akan kecewa, sayang. Aku harap ini keputusan yang terbaik dan tepat. Semoga doamu didengar Tuhan, Ma. Batin Roy berharap. Kondisi Marlon pagi ini sudah membaik dan Romeo pun sekarang sudah berada di kamar Marlon. Gimana kondisimu, bro? Tanya Romeo pada sepupunya itu. Baik, sudah mendingan kok, jawab Marlon dingin. Berkali-kali kan aku sudah bilang, jauhi Natalie, jauhi perempuan itu. Dia tuh jahat dan juga licik, tapi masih aja terus dibelain. Decak Romeo. Udah, gak usah dibahas. Oh ya, kenapa kamu malah mengusir Kia semalam saat obat itu bereaksi?
ujar Romeo. Obat apa? Apa yang kamu bicarakan? Oh, come on Marlon, kita udah gede, udah dewasa. Kamu dalam pengaruh obat perangsang, bukan pengaruh alkohol. Tapi kenapa kamu malah mengusir Kia, men? Dia istri sahmu, dia milikmu, udah halal, udah sah. Kenapa malah kau usir? Sial, ternyata Romeo tahu juga, batin Marlon. Dia terluka, men. Kamu terus menerus menolaknya. Kembali omel Romeo. Aku lapar, ucap Marlon mengalihkan pembicaraan. Marlon, kalau kamu tidak menginginkan Zaskia, maka lepaskan dia, jangan. Marlon begitu kesal mendengar kata-kata Romeo. Refleks dia menarik kerah baju Romeo sepupunya itu. Apa maksudmu Romeo? Kamu itu sepupuku, tapi kamu tidak berhak mengatur kehidupanku, geram Marlon. Karena kita sepupu, makanya aku care sama kalian berdua, bro. Kamu terus-terusan menyakiti Kia. Jika kamu mau, baru kamu mendekatinya. Jika tidak, maka kamu akan membuangnya. Dia bukan barang Marlon, sadarlah dia istrimu terlepas seperti apa alasan pernikahan kalian dulu. Romeo pun tidak bisa menahan lagi setiap unek-unek yang dia simpan selama ini. Marlon pun melepaskan cengkeramannya. Kalau kamu tidak mencintainya, lepaskan dia bro. Biarkan dia menemukan kebahagiaannya juga, ucap Romeo bijaksana. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku takut mengecewakan mama. Seru Marlon. Apa kamu dan Kia sudah pernah berhubungan? Tanya Romeo hati-hati. Marlon pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda iya. Pikirkanlah baik-baik bro sebelum terlanjur lebih jauh. Seru Romeo. Sementara kini Kia dan Eza sedang menyiapkan sarapan pagi itu. Namun Kia memang belum menunjukkan tanda-tanda seperti wanita hamil lainnya. Apa kamu mual Kia? Tanya Eza. Enggak Eza, hanya aja jadi sering lapar. Maunya makan ini, itu, dan banyak macam, jawab Kia. Syukurlah ternyata keponakanku pintar juga ya, nggak mau ngerepotin mamanya, canda Eza. Prang. Tanpa sengaja Bibi yang mendengarnya pun menjatuhkan piring yang dibawanya. Astaga, maaf non, maafin Bibi, ucap Bibi. Gak apa-apa Bi, hati-hati Bi, seru Kia. Bibi kaget, tadi non Eza bilang keponakan, maksudnya? Iya Bi, sebentar lagi di rumah ini akan ramai dengan suara anak-anak Bi. Secara spontan Eza berbicara dan melupakan permintaan Kia. Ya ampun Kia, pekik Eza saat mengingatnya. Non, beneran non, Bibi ikut seneng loh non, seru Bibi terharu mendengarnya. Karena bagaimanapun, Bibi adalah saksi rumah tangga Kia dan Marlon. Semoga ini awal kehidupan non Kia dan Den Marlon, batin Bibi. Kia, aku balik ke rumah dulu ya. Aku akan siap-siap ke butik dulu sebentar. Nanti setelah itu agak siangan aku akan jemput kamu di sini. Kita sama-sama ke dokter, oke? Ucap Eza. Iya, terima kasih ya Za. Seru. Iya. Oh iya Za. Salam buat mama, papa, grandpa, grandma juga, auntie dan uncle ya, seru Kia. Nggak sekalian tukang kebun kita di rumah juga dititipin salam, goda Eza. Ya udah aku balik dulu ya, pamitnya lagi. Kamu ini bisa aja. Ya udah hati-hati di jalan ya, seru Kia. Jangan ngebut bawa mobilnya ya Za. Iya calon mami yang cantik dan baik hati. Akhirnya sebentar lagi aku akan punya keponakan, sedang sekali hatiku. Suara Eza bersenandung senang di dalam mobil. Suasana hatinya yang bersuka bahkan sampai membuatnya hilang fokus saat menyetir dan tidak sengaja menyenggol mobil di depannya yang berhenti karena lampu lalu lintas berubah berwarna merah. Aduh, oh my god, pekik Eza kaget bercampur ngeri dengan kejadian yang menimpanya. Eza merasa dia tidak salah karena dia berhenti tepat saat lampu lalu lintas berubah merah. Dasar gila, bawa mobil mewah tapi nggak tahu aturan jalan, maki Eza. Sang pemilik mobil yang ditabrak Eza dari belakang pun keluar dan ternyata dia adalah Axel. Melihat pemilik mobil di depannya keluar, Eza pun ikut keluar tanpa rasa takutnya. Hei, matamu buta ya? Sembur Eza. What?
Maaf Nona, tapi Anda yang menabrak mobil saya dari belakang. Apa Anda tidak tahu malu berkata seperti ini? Sindir balik Axel. Axel pun membuka kacamata hitamnya. Tunggu, sepertinya aku pernah melihat pria ini, tapi di mana ya? Pikir Eza. Bukankah ini iparnya Zaskia? Luar biasa, kakak dan adik sama-sama aja sombongnya, batin Axel. Apa kamu lihat-lihat? Hardi Eza. Cih, kamu adik iparnya Zaskia kan? Wah, pantas aja sih kamu sama seperti kakakmu yang arogan itu, cibir Axel. Tin, tin. Suara klakson mobil-mobil di belakang mereka karena lampu-lampu lalu lintas sudah berubah warna hijau. Apa katamu? Hei, jaga mulutmu ya. Marlon lebih baik daripada kamu. Sindir balik Eza. Asal kamu tahu ya, jangan coba-coba mendekati Kia. Atau aku akan... Axel menahan tangan Eza dengan kuat. Atau kamu akan apa? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Astaga, kenapa tatapan pria ini? Oh tidak Eza, sadarlah, batin Eza. Gadis ini sangat cantik, matanya juga indah sekali. Come on Axel, ingat ada Kia, pikir Axel. Jangan sentuh aku dan minggir, aku mau lewat, seru Eza dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Tin, tin. Eza membunyikan klakson mobilnya. Melihat itu, Axel pun memilih kembali ke dalam mobilnya dan melaju pergi. Oh, syukurlah. Lelaki gila itu berani-beraninya menyentuhku, gumam Eza. Marlon akhirnya sampai di rumahnya agak siang setelah menenangkan diri semalaman di hotel. Saat baru akan memasuki rumahnya, dia berpapasan dengan Kia yang akan keluar bersama Eza. Namun, baik Marlon dan Kia sama-sama diam. Kia bahkan menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat Marlon. Sementara Marlon terus menatap sang istri dalam diam. Sebagian dari dirinya ingin menyapa Kia, tapi seolah mulutnya terkunci. Kamu kuat Kia, jangan menangis, ucap hati Kia merapalkan mantra untuk kekuatan bagi dirinya. Mobil Eza pun tidak lama sampai di depan rumah Marlon persis. Marlon melihatnya dan memilih keluar kembali menyapa sang adik kembarnya. Kia, udah siap? Ayo masuk, seru Eza dengan wajah yang berseri-seri. Iya, Za. Kia pun berjalan menuju kursi di sisi penumpang. Za, mau kemana? Sapa Marlon. Mau ke rumah sakit dong, jawabnya tidak sengaja keceplosan. Rumah sakit? Eza, Kia pun mengingatkan iparnya itu. Ya ampun, ini mulutku kenapa nggak bisa diajak kerja sama sih? Batin Eza. Maksudnya ke mall. Iya, mau ke mall, seru Eza dengan cepat. Ya udah, kita jalan duluan ya. Mall? Gumam Marlon. Lebih baik aku jalan dari sekarang. Kalau tidak, Marlon pasti akan kepo tanya-tanya, gumam Eza. Brum. Eza pun melajukan mobilnya tanpa berpamitan dengan Marlon. Hei, dasar nggak sopan, cibir Marlon. Rumah sakit, mall, mau kemana mereka sebenarnya? Pikir Marlon. Eza, kamu ini, protes Kia. Astaga, maaf Kia, keceplosan. Habis aku udah seneng banget mau lihat keponakanku, suruh Eza. Hati Kia begitu bersedih. Di saat pasangan lain bertahun-tahun menantikan buah hati hadir dalam keluarga mereka, sang pencipta justru mempercayakan Kia dan Marlon. Ada getir ketakutan dalam dadanya. Apakah anaknya akan terlahir sama seperti dirinya, dibuang dan tidak diakui oleh orang tuanya? Memikirkan itu saja sudah membuat Kia sedih. Sayang, Mama akan merawatmu. Mama berjanji akan menjagamu, sekalipun mungkin papamu akan menolak kehadiranmu. Mama janji akan memberikan kehidupan. Tumbuhlah sehat selalu, ucap hati Kia, seraya tangannya mengelus perut datarnya.
Sementara Marlon uring-uringan tidak jelas, bahkan mulutnya terasa pahit. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan pegang. Kenapa aku ingin sekali makan mangga, gumam Marlon. Di rumah sakit Merdeka. Kia, ayo masuk. Nama kamu udah dipanggil tuh, seru Eza. Udah dipanggil ya? Ya ampun, maaf ya, aku gak dengar tadi, kekek Kia. Kamu pasti memikirkan Marlon kan? Aku tahu Kia, batin Eza ikut bisa merasakan kesedihan iparnya. Selamat siang dokter, sapa Eza dengan ramah. Siang, wah ada 2 perempuan cantik nih. Yang mana yang mau diperiksa? Ucap sang dokter dengan ramah. Dia dok, kakak ipar saya, seru Kia. Oke baiklah, kita periksa ya Ibu Zaskia. Saya kira Zaskia gotik bu, balas dokter kembali yang berhasil membuat suasana lebih santai. Baiklah, kita periksa denyut jantung dulu ya dan tekanan darah. Oke Bu Zaskia, ucap sang dokter. Ibu, sepertinya banyak pikiran ya. Hayo, jangan stres ya. Jangan pikir yang macam-macam, nikmati hidup Bu. Seru sang dokter dengan santai. Dokter pun terus melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Zaskia. Kita tes USG ya Bu? Iya dokter, ucap Kia. Saya boleh lihat dok? Tanya Eza penasaran. Tentu saja, kemarilah, panggil sang dokter. Saat ini usia janin ibu sekitar 12 mingguan, ucap sang dokter. Oh, wah, sepertinya di rumah kalian nanti akan ramai karena bukan cuma 1 nih, tapi ada 2, ucap sang dokter menuju ke arah layar. 2, maksud dokter kembar? Iya benar, karena papanya dan aku anak kembar, cerocos Eza terus. Pantas aja gen kembarnya kuat sekali, balas sang dokter. Sementara pikiran Kia benar-benar buntu. Dia ingin meluapkan kegembiraannya tapi dia takut kalau sewaktu-waktu kebahagiaannya tuh hilang. Sementara Marlon tidak henti keluar masuk kamar mandi karena rasa mual di perutnya tidak tertahankan lagi. Mungkin aku terlalu banyak minum wine semalam, gumam Marlon.